Salam penyembah. Sobat-sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home. Dan telah hadir hambanya yang sangat diurapi, Pastor Insinyur Dhani Krishna Supangat. Salam Pak. Shalom. Ya, semangat Pak ya. Semangat, puji Tuhan. Dan juga tim musik Sangkakala Worship. Apa itu Sangkakala Worship? Mendekati kiamat-kiamat worship begitu ya. Sobat penyembah, hari ini kita akan membedah dan membongkar bersama tema yang spesialis untuk hambanya ini. Ini dari wajahnya kelihatan nih, pendeta akhir zaman. Tetapi sudah upgrade lagi, namanya pendeta akhir zaman terkini. Dan pada kesempatan episode ini kita akan membahas bersama kronologi akhir zaman terkini. Edisi opening dulu, karena ada banyak kronologi. Dan kita akan mulai dengan pujian, bahwa kita sedang merindukan kota yang mulia. Surga sedang digambarkan bukan sebagai kota yang lain, tapi kota Yerusalem yang baru. Sehingga kita nyanyikan lagu ini untuk kita boleh mempersiapkan diri. Hatiku rindu ke sana. Yes, sama-sama kita nyanyikan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Katakan bersama, oh Yerusalem, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem adalah surga yang mulia, yang benar-benar kita rindukan. Yes, hatiku rindu ke sana Tuhan, ke sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Katakan, tak lama lagi bersama. Tak lama lagi dia akan datang. Berdoa dan berjaga-jagalah senantiasa, supaya kita dibawa ke sana. Yes, masuk sana. Tak lama lagi, Tuhanku datanglah, bawa
saya masuk sana. Buka tangan kita, katakan tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Sobat penyembah, tema yang kita akan bedah dan gali bersama-sama ini sangat-sangat penting sebagai mapping atau semacam wish untuk arah kita di akhir zaman. Pastor Dhani Krishna Supangat, boleh Bapak memberitahukan sudah berapa lama Bapak mendalami tentang pelajaran akhir zaman? Ya, saya pertama kali mendalami tahun 1988. Wow. Kemudian 89 di mentor khusus, satu dari pelayanan navigator dari Amerika dan satu lagi Pak Philippus Yung Ilkuk dari Korea Selatan. Dan tahun 90 kita membuat buku Pengangkatan Jemaat Sudah di Ambang Pintu. Dan di situ bukunya booming dan langsung jadi seminar akhir zaman di seluruh Nusantara. Itu jadi Bapak sudah keliling berapa kota dan juga mengajar berapa denominasi? Ya, udah hampir 230 sinode ya. Wow. Dan 400 kota yang mungkin kalau pakai sertifikat udah hampir 20.000 orang yang ikut training for trainers. Wow. Hari ini kita akan bongkar bersama kronologi akhir zaman terkini. Dan kita mulai dengan openingnya lebih dahulu. Bapak bisa jelaskan apa itu kronologi akhir zaman terkini? Silakan hambanya. Jadi kita bicara akhir zaman, kita tidak bicara kiamat. Ya, selalu orang dengar, wah gitu udah mau kiamat masih lama Pak. Tapi akhir zaman adalah menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan Tuhan Yesus datang kedua kali akan terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama disebut pengangkatan jemaat atau rapture. Tuhan Yesus datang sebagai mempelai pria, menjemput mempelai wanitanya, mengamankan gerejanya dari masa murka Allah. Kemudian Yesus datang kedua kali, tahap kedua disebut second coming. Ya, itu adalah peristiwa di mana Yesus datang bersama mempelainya untuk dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, ini kita samakan persepsi dulu. Lalu yang kedua, bicara akhir zaman, ini kita bicara tentang akhir daripada sejarah manusia masuk ke dalam sejarah kerajaan Allah. Jadi di akhir zaman ini kita mempersiapkan jemaat untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, kita punya tujuan belajar akhir zaman. Yang pertama adalah mempersiapkan mempelai Kristus. Mempersiapkan mempelai Kristus. Yang kedua, melipat gandakan pekerja Kristus. Amin. Melipat gandakan pekerja. Yang ketiga saya hafal juga, mempersatukan tubuh Kristus. Mempersatukan tubuh Kristus. Pak, ya? Lulus, thank you. Puji Tuhan. Nah, jadi jemaat itu dipersiapkan jadi mempelai, siap diangkat. Tetapi jemaat juga diberdayakan, dimaksimalkan menjadi murid-murid Kristus, menjadi penuai-penuai. Karena akhir zaman ini juga akan terjadi kebangunan rohani. Tuayan banyak, pekerja sedikit, maka pelipat gandaan terjadi. Dan yang ketiga ini yang paling utama adalah mempersatukan tubuh Kristus, karena Yesus kepala gereja akan menyatu dengan tubuhnya. Nah, kalau tubuhnya masih tercerai-berai, nanti jadi kayak genderuwo kan. Nah, jadi harus menyatu dulu, sehingga ketika itulah terjadi penyatuan tubuh dan kepala gereja. Nah, kemudian setelah itu kita masuk berikutnya. Ada yang namanya menyamakan persepsi lagi. Akhir zaman ini dari pengalaman saya khotbah di berbagai kota, denominasi, banyak doktrin, banyak teori, dan akhirnya kadang-kadang malah bukan mempersatukan gereja, malah jadi pecah belah. Bahkan muncul sinode baru gara-gara pengajaran itu. Ya, bisa juga karena pengajaran, karena doktrin, karena tafsir, dan seterusnya. Sampai akhirnya suatu hari saya berdoa pada Tuhan, Tuhan ini firman-Nya sama, Roh Kudusnya sama. Bagaimana kita menjelaskannya? Dan akhirnya Tuhan berkata demikian. Nanti yang akan datang kedua kali adalah Tuhan Yesus. Jadi yang tahu persis peristiwa kedatangan Yesus 2 kali, kronologinya, tanda-tandanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Artinya kalau kita belajar akhir zaman, selalu mulailah dari khotbah Yesus tentang akhir zaman, baru setelah itu kembangkan ke kitab lainnya. Jadi para pemirsa semua, kalau Anda mau belajar akhir zaman untuk para hamba Tuhan, selalu saya tekankan, mari perdalam Matius 24, Matius 25, Markus 13,
Lukas 17, Lukas 21. Diulang sampai nanti lama-lama mulai tampak gambarannya. Baru setelah itu perdalam kitab Daniel, kitab Wahyu dan seterusnya. Dan dari pengalaman yang ada akhirnya semua mengerucut, semua jadi satu pengajaran. Nah sekarang kenapa ada kata terkini? Karena tanda akhir zaman itu dari dulu Tuhan Yesus mulai dari Matius 24 atau Markus 13 sama ya. Dimulai dari tanda bait suci runtuh ya di dalam Matius 24 ayat 1, pandanglah bangunan itu. Sama seperti Markus 13 juga. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan ada bangunan bait Allah yang ada di Yerusalem. Tuhan berkata bangunan itu akan runtuh. Ya, batu satu sama lain tidak akan berdiri tempat, artinya akan dirobohkan. Kenapa khotbah akhir zaman dimulai dengan bait suci? Tuhan mau kasih tahu bahwa kalau apa yang dia ucapkan, yaitu bait suci runtuh terjadi, maka khotbah berikutnya pasti terjadi. Itu dulu poinnya. Nah, jadi dia mulai dulu, dan itu terjadi tahun 70 Masehi. Tentara Romawi menghancurkan Yerusalem, bumi hanguskan, dan bait suci yang kedua dibangun oleh Herodes Agung, roboh. Israel tercerai-berai ke seluruh dunia. Nah, kemudian murid-murid bertanya, bila mana waktunya? Kapan itu akan terjadi? Kapan akhir zaman itu dimulai? Kapan Yesus datang kembali? Nah, tegas Tuhan menyebutkan di dalam Matius 24 ayat 36 tentang waktu dan masanya, saatnya tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya, kemudian ditegaskan lagi sama Om Paulus di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 tentang kedatangan Yesus itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Nah, dulu waktu saya khotbah akhir zaman tahun 90, 91, 92 itu saking lagi semangatnya dipikir minggu depan Tuhan datang. Ada yang bilang mungkin 2 bulan depan sampai, Dek, kita nggak usah jadi kawin ya, atau kita jual perusahaan kita, atau kita udah kita cari Tuhan aja, takut nggak diangkat Pak. Nah, apa yang terjadi saudara? Ketika saya datang lagi misalnya di Medan, saya langsung dipukulin orang, gara-gara Bapak saya nggak jadi kawin. Ternyata Tuhan Yesus belum datang 2 kali. Nah, sekarang udah tahun 2020, Pak, dari dulu Bapak bilang Tuhan datang. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? 5 tahun, 10 tahun nggak datang, mungkin lusa atau di lain hari. Artinya jangan sok tahu, hanya Bapak yang tahu. Tapi murid-murid penasaran, lalu apa yang bisa kita ketahui? Tanda-tandanya apa? Nah, di situ Tuhan mulai khotbahkan mulai ayat 4, 5, 6 dan seterusnya. Sebentar, Pak Dhani, saya potong sedikit. Ada pendeta tertentu, mengaku nabi tertentu, dan dia menghitung-hitung 7 kali masa di kitab Daniel, di kitab Sakaria, dan dia mulai meraba-raba tanggalnya sekian. Jenis pendeta dan yang ngaku nabi ini, kita sikapnya bagaimana? Ya, Tuhan bilang tidak ada yang tahu. Bapak Yesus tidak saja tahu, nggak tahu. Yesus saja nggak tahu sebagai manusia. Ya, jadi jangan sok tahu. Jadi kalau udah nentuin tanggal bulan tahun, pasti nggak terjadi. Dan ingat, tanda-tanda akhir zaman itu banyak. Ya, mungkin bencana sudah mencapai di dekat final. Tapi masih ada revival kebenaran rohani, masih ada penyatuan tubuh Kristus. Jadi semuanya akan finishnya bersama-sama. Ya, jadi banyak aspek yang kita perhatikan itu. Nah, sekarang lagi demam, rapture, ya corona, ada chip 666. Udah kita mengunduskan diri aja. Orang lupa bahwa sementara ini ladang telah menguning, siap untuk dituai. Akan ada penuaian. Ada gelombang ketiga, saya sebutkan dari dulu. Nah, sekarang disebut Pentakosta 3. Akan ada revival. Nah, saya punya quotes. Nah, ini quotesnya apa? No rapture before revival, and no revival before reformation. Jadi tidak akan ada rapture, tidak akan pengangkatan sebelum terjadi kebangunan rohani. Tapi kebangunan rohani juga tidak akan terjadi sebelum terjadi reformasi. Jadi jemaat di-upgrade dulu, jemaat di-update dulu, naik level. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Menjadi seperti Yesus, pasangan sepadan Tuhan Yesus, siap diangkat. Manusia unggul di atas rata-rata orang Indonesia. Itu quotes akhir zaman sekarang. Wow. Jadi kalau dia masih kanak-kanak rohani, jangan harap dia angkat. Ya, dia akan terpanting goncang di akhir zaman ini, bisa murtad malah. Kalau dia masih menjadi 5 gadis yang bodoh, ya, satu hamba yang malas, bakalan ketinggalan. Bahkan jadi masalahnya, saya juga agak tersinggung nih Pak, di film Left Behind, buatan Hollywood, ada pendeta yang ketinggalan. Ya. Jadi tolong para pendeta hati-hati.
Waspadalah, waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Biar kau ngaku pendeta juga bisa ketinggalan. Bisa. Nah, ini saya potong sedikit, Pak. Ya, Film Left Behind yang dibuat oleh Hollywood itu kan tentang pengangkatan. betul. Itu kebenarannya akuratnya berapa persen? 10%, 50%, 60%? Ya. Jadi kalau dia berangkat dari 2 Timotius 3:1. Ya, tanda-tanda kejahatan manusia. Manusia tidak peduli, manusia tidak peduli agama. Ya, jadi keadaan makin sukar karena manusia egois dan seterusnya. Itu digambarkan seperti itu. Kemudian digambarkan juga sedikit ada tanda-tanda situasi dunia. Nah, jadi kurang lebih kalau dibicarakan situasinya ya 90% akurat. Ya, artinya ada pengangkatan, orang-orang mempersiapkan diri. Nah, cuma di situ setelah pengangkatan apa berikutnya? Nah, itu yang 10%-nya blank. Ya, Nanti kita buat filmnya, Pak. Sebelum kita lanjutkan, kita akan naikkan pujian. Ada pertemuan di udara. Di 1 Tesalonika 11 mencatat ada Yesus datang di 1 awan-awan. Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Iya. Jadi Tesalonika 4 ayat 17-16 nyata sekali. Mari kita berjaga-jaga, berdoa untuk siap. Yes, musik. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Yes. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Yes. Mau naik lagi? Cukup. Pak Pendeta Dani, lagu ini dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Iya. Ini bahasa Yunani apa ini? Harpazo. Harpazo. Ya, terangkat. Ya, jadi menghilang dari muka bumi ini. Seperti film Left Behind itu ya? Pes, hilang. Ya, menghilang. Jadi ketika pengangkatan terjadi, orang-orang Kristen menghilang. 1 Korintus 15 ayat 51-52. Dapat tubuh kemuliaan. Nah, menghilang untuk apa? Diluputkan dari masa murka. Ya, jadi bahasa Latinnya itu rapturo, maka muncul kata rapture. Yes. Nah, rapture, harpazo, yaitu menghilang, diamankan dari muka bumi. Jadi peristiwanya seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Ya, dalam Lukas 17 dikatakan, atau di Matius 24 juga, Nuh diamankan masuk dalam bahtera, setelah itu dunia binasa oleh air bah. Demikian juga Lot, istri dan anak-anaknya dikeluarkan dari Sodom Gomora, setelah itu Sodom Gomora binasa oleh api dan belerang. Demikian juga jemaat akan menghilang dari muka bumi ini
dan dunia akan mengalami 7 cawan murka Allah. Itu peristiwanya. Baik, Bapak mengajarkan bahwa akhir zaman terkini itu ada kurikulum kronologi dan juga globalisasi dan transformasi. Nah, kita akan bongkar di awal opening kronologi. Ya. Tetapi sebelumnya supaya para pemirsa juga mengerti, Ya. tolong Pak bedakan apa itu kronologi, apa itu globalisasi, dan apa itu transformasi. Sebelum kita masuk kepada openingnya kronologi. Ya. Jadi di kronologi ini lebih banyak kita bicara teologianya. Ini Wow. firman Tuhannya seperti begini, firmannya, kemudian tafsirnya seperti ini, kemudian faktanya seperti ini. Ya, jadi ada dasar-dasar firman Tuhannya tentang akhir zaman, kemudian ada tafsirannya, kemudian nanti ada faktanya, fakta peristiwanya. Nah, di situ memang kita selalu selesaikan dengan solusinya bagaimana. Nah, kalau di globalisasi ini lebih banyak bicara tentang khotbah Yesus ketika berkata, pelajarilah kitab Daniel, ya, di Matius 24 ayat 15. Tuhan berkata, pelajari kitab Daniel. Nah, Daniel ini bicara tentang Uni Eropa, ya, bangkitnya Romawi Baru dan menjadi antikristus. Nah, dari antikristus ini kemudian masuk ke Wahyu, sama ya, Daniel Wahyu. Nah, di situ muncullah satu pemerintahan dunia yang disebut globalisasi, ya, satu ideologi, one world religion, one world government, satu pemerintahan dunia, satu agama dunia, one new monetary system, satu sistem ekonomi dunia, kemudian new communism, satu sistem sosialis, dan new age movement, gerakan zaman baru. Nah, itu nanti dikupas bagaimana kekuatan antikris yang akan melanda dunia ini. Tetapi ingat, Roh Kudus dalam diri kita lebih besar daripada antikris. Ya, jadi ini tanda untuk kita sadar kita berada di masa ada seorang antikris, ada roh antikris merajalela, tetapi waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Jadi akhir zaman mau babak belur, bumi gonjang-ganjing, kita terus ajojing. Ya, kita terus lebih dari pemenang. Nah, yang terakhir adalah transformasi. Transformasi ini bicara tentang mempelai Kristus, kualitas mempelai Kristus, dan bagaimana kebangunan rohani, revival. Jadi di balik ada tribulation, kegoncangan, ada transformation. Nah, jadi akhir dari semuanya ini adalah tadi lawatan Tuhan, bumi penuh kemuliaannya, dan seterusnya. Itu akhir zaman juga. Wow, jadi saya boleh simulasikan ada 3 kurikulum besar akhir zaman terkini adalah kronologi, Ya. ini mengarah ke teologianya dan urut-urutannya, lalu globalisasi, di mana ada antikrisnya, ada yang sudah over takut antikris, jangan takut, karena antikris sama Kristus lebih besar. Kristusnya. Sehebat-hebatnya antikris, Kristus masih lebih hebat. Iya, jadikan Kristus pusat hidup kita. Amin. Dan yang terakhir adalah transformasi, perubahan. Kebangunan rohani. Biarlah kita diubah untuk bisa menjadi alat kebangunan rohani. Dan menjadi seperti Yesus. Dan menjadi seperti manusia Yesus. Unggul. Manusia unggul. Di atas rata-rata orang Indonesia. Wow. Pastor Dhani Krishna Supangat, jelaskan nama Bapak ini Dhani Krishna Supangat. Saya tahu bahwa Bapak dapat warisan nama ini dari orang tua dan pasti ada ceritanya tentang nama ini. Silakan. Jadi Krishna Widyawardana itu nama asli saya. Jadi kalau ke Israel itu dicari nama pendeta Dhani Supangat di spanduknya, kok nggak ada, yang ada Krishna Widyawardana itu nama di paspor, nama di akte kelahiran. Krishna ini nama dewa ya, pemimpin Hindu. Widyawardana itu berpengetahuan. Jadi nama yang diberikan oleh ibu saya Parwati, adik saya Saraswati. Jadi nama dewa-dewi Hindu. Kita punya latar belakang memang agama Timur. Tetapi kemudian nama Dhani itu datangnya dari Daniel, karena saya lahir di bulan November. Nah, Desembernya saya dipinjem, bayi kecil dipinjem di gereja Katolik Bebas di Bandung. Ya, di Bandung Jalan Banda nomor 26, rumah saya Banda 18. Rumah saya ini Rumah Kentang Bandung, silakan dicek di Google Rumah Kentang Bandung. Nah, itu saya terlahir di situ. Nah, di atas rumah saya ada gereja. Nah, di situ saya dipinjem dijadikan bayi Yesus katanya ya. Jadi buat opera.
Tetapi tanggal 26-nya didop, ya namanya gereja Katolik bebas, ya udah ini anak bayi sekalian dibaptis, dikasih nama Daniel, jadi disebutlah Daniel jadi Dani, ya gampang nyebutnya, dan Supangat nama ayah saya. Jadi gitulah, biasa dikenal Dani Supangat, tapi belakangan karena orang bingung mana Krisnanya, ya udahlah sekalian disisipkan deh. Wow. Sekarang kita akan bedah kronologi, teologianya, urut-urutannya, dan ini sebuah rahasia yang disingkapkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, dan hamba-Nya telah menekuninya. Sekarang Bapak tolong beritahukan kami bagaimana opening atau pendahuluan daripada kronologi akhir zaman terkini. Ya. Monggo. Jadi yang pertama kita urut aja khotbah Tuhan Yesus ya. Jadi tadi setelah kita lihat bait suci runtuh. Nah, ketika bait suci sudah runtuh tahun 70, itu sudah akhir zaman, awal dari akhir zaman. Nah, kita perlu sepakati dulu, ada awal dari akhir zaman, karena semua peristiwa kayak gempa bumi, bencana alam, wabah penyakit itu sudah ada sepanjang abad-abad yang lalu. Nah, tetapi ini makin lama makin kuat kontraksinya. Tapi yang kedua ada pesan Tuhan juga, lihat bangunan itu, yaitu yang kedua adalah bait Allah yang fisik hilang berganti dengan bait Allah rohani. Ya, tubuh kita adalah bait Allah rohani, rumah kediaman Allah. Nah, yang ketiga, perhatikan terus tempat di mana bait Allah itu runtuh, nanti ada bait Allah ketiga. Nah, bait Allah ketiga ini yang akan dibangun di Israel. Ya, saya udah berkali-kali ke Israel, masuk ke bawah tanah melihat persiapan pembangunan bait Allah yang ketiga ini. Emang akan berdiri, Pak? Ya, pasti berdiri, karena menurut 2 Tesalonika 2 ayat 1-4, Antikris akan duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Jadi bangun itu pasti berdiri, dan sekarang sudah rumor, udah demamnya udah ada di Timur Tengah. Nah, setelah kita pelajari bagian pertama itu, kemudian kita masuk pada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda pertama itu disebut ada penyesatan. Ya. Ya. Kemudian setelah itu bangsa Penyesatan sudah ada. Ya, banyak penyesatan ya. Ada Sun Myung Moon, itu yang luar biasa ya, pendeta dari Korea Selatan. Kristus pertama datang dari orang Israel Yahudi, dia gagal. Kristus kedua datang dari orang Korea, dan sayalah orangnya. Wah, dia bisa bikin pernikahan langsung 10.000 pasang dan sebagainya, dan banyak lagi. Ya, kemudian yang kedua kita melihat ada bangsa bangkit lawan bangsa. Ya, kemudian kerajaan lawan kerajaan. Dan sudah terjadi. Sudah terjadi juga. Kemudian kelaparan di mana-mana. Kemudian wabah penyakit. Sudah terjadi. Sekarang makin menggila. Kemudian gempa bumi makin dahsyat. Sudah terjadi. Nah, tetapi kemudian disambung di ayat 8-nya atau di ayat lainnya. Tapi itu adalah baru permulaan zaman. Permulaan penderitaan, Permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, di dalam terjemahan aslinya, permulaan penderitaan ini permulaan penderitaan wanita sakit bersalin. Seperti perempuan mau melahirkan, ya, aduh, Pak, cepat bawa ke rumah sakit nih. Pas sampai rumah sakit, ya baru bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3. Udah masih lama ini, pulang aja, pulang. Kontraksinya hilang kan. Nah, toto udah, cepat bawa ke rumah sakit. Toto pas di rumah sakit lihat, ya Bu, baru bukaan 4, bukaan 5, bukaan 6, masih lama ini, pulang lagi. Nah, tapi udah di rumah, kontraksinya makin kuat, udah cepet masuk ke rumah sakit, udah bukaan 7, 8, 9, udah jangan pulang lagi. Sampai bukaan 10, ketuban pecah, bayi keluar, oe. Nah, sekarang ini kayak begitu, dari dulu gempa bumi ada, tapi kontraksinya makin kuat. Sekarang disertai dengan tsunami. Ya, dulu nggak ada tsunami, sekarang disertai tsunami. Bahkan 2018 pertama kali dalam sejarah dunia, Indonesia mengalami 3 kali tsunami. Yaitu tsunami di Lombok, tsunami di Palu, dan tsunami di Selat Sunda. Nah, inilah yang terkini. Kenapa bisa begitu? Nanti di episode yang berikutnya saya jelaskan. Ya, ini tanda-tanda di matahari, bulan, dan bintang. Nah, tapi saya teruskan lagi. Di samping gempa bumi makin dahsyat, demikian juga wabah penyakit. Ya, apalagi udah tahu setiap 100 tahun kan ada wabah, dan terakhir adalah flu di Spanyol yang lalu. Ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, tapi ya baru Spanyol. Nah, sekarang ini dengan corona ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ngikutin juga. Corona ini corona A, B, C. Ya, lagi dicari vaksinnya, sekarang sudah masuk. Corona KLM, udah bermutasi lagi. Nah, jadi ini akan berlanjut dan akan ini keadaan paling sukar yang ada di muka bumi. Tapi ada janji Tuhan, anak-anak Tuhan akan ada perlindungan. Ya, kita ada di Goshen-nya Tuhan. Ketika bangsa Mesir kena 10 tulah, orang Israel tidak mengalami apa-apa. Sungai Nil merah seperti darah, di Goshen bening, keluar dari Goshen merah lagi.
Ya, kemudian ada lalat, ada belalang menyerbu Mesir, tapi di Goshen lewat, tidak menjamah. Bahkan malaikat maut pun melewati rumah-rumah orang. Ini seperti Yahudi. pujian, walau 1000 rebah Di sisiku. di sisiku. Jadi ada proteksi khusus dari Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui terkininya? Kita lihat kontraksinya. Nah, kalau ketuban pecah apa Pak? Tanda akhir zamannya, bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada, nah, Yesus datang gitu. Yaitu gambaran daripada wanita sakit bersalin. Wow. Sobat penyembah, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 berkata, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, menyongsong Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan. Kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang yang selamat berkeliling taktanya, kalau namaku, nama saudara dipanggil, kita ada. Kita dengarkan sangkakala dari hambanya, kita nyanyikan pujian ini. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang selamat berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Saudara setuju atau tidak, bunyi ini akan terdengar. Dan biarlah kita nyanyikan dari depan dengan iman. Kalau zaman ini lalu, kita ada. Yes. Kalau Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah berbunyi, kalau orang selamat berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Biarlah 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 ini digenapi oleh hidup kita. Kalau bunyi sangkakala itu kita ada. Amin. Yes, hambanya Pastor Dani Krishna Supangat. Setelah kita mengerti opening daripada kronologi akhir zaman terkini, nah di dalam opening ini Bapak tadi mengatakan semuanya adalah mulai dengan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ya. Ini sangat-sangat powerful karena memang ini kuncinya. Karena yang datang tuh Yesus. Betul. Yang datang bukan Nabi Zakaria, bukan Nabi Daniel, bukan juga Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu, tapi Yesus. Nah, tolong Bapak berikan kami dasar-dasar sebelum kami akan masuk ke episode yang akan datang. Memulai opening kronologi akhir zaman terkini dengan khotbah Yesus akhir zaman. Silakan hambanya. Oke, dari khotbah Yesus ini kemudian kita bisa kembangkan. Karena memang di khotbah Yesus itu fair, ada bencana malapetaka untuk umum, masyarakat umum. Memang ada pemurnian iman untuk orang Kristen. Ada aniaya, ada tekanan, tapi disitulah kesempatan untuk bersaksi. Roh Kudus akan bekerja untuk kita bisa membela diri bagaimana apa yang kita ucapkan. Tetapi kemudian disampaikan lagi, Injil harus diberitakan ke segala makhluk, baru tibalah kesudahannya. Ada kebangunan rohani, ini yang saya sebut transformasi, ada lawatan Tuhan.
Nah, kemudian nanti baru kita kembangkan kitab Daniel. Nah, lalu Tuhan Yesus yang mengembangkan ada tanda-tanda untuk bangsa Israel. Pohon ara bertunas. Israel tercerai-berai, tapi dia akan menjadi bangsa kembali. Nah, salah satu tanda sekarang ini betul nggak Pak sudah akhir pada akhir zaman? Tandanya Israel tiba-tiba jadi negara. Tahun 47 dia disetujui, akui oleh PBB, dan 14 Mei tahun 48 dia rebirth, ya lahir kembali, muncul kembali. Bukan merdeka ya, Israel nggak pernah perang, nggak pernah dijajah. Jadi dia muncul kembali, dan tanggal 7 Juni 1967 Yerusalem jatuh kembali menjadi milik Israel, menjadi ibu kota Israel, dan sekarang mereka sedang menyiapkan pembangunan Bait Allah ketiga. Nah, kemudian dari situ akan berkembang ke sana kemari, Pak. Jadi dari khotbah Yesus ini kemudian nanti ada juga ciri-ciri mempelai Kristus. Nah, ini jadi yang penting. akhir zaman dimulai dari tahun 70 Masehi. Sewaktu Bait Allah runtuh oleh Jenderal Titus dari Roma. Nah, tetapi juga waktu Kisah Rasul 2, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Jadi pas Pentakosta itu juga sudah mulai akhir zaman, awal daripada akhir zaman. Akhir zaman yang masih awal. Jadi hujan awal. Iya. Nah, sekarang kita masuk akhir pada akhir zaman, hujan akhir sekarang. Hujan Roh Kudus yang lebat luar biasa, pertobatan massal segera terjadi. Nah, itu kronologinya. Nah, tetapi juga ada yang penting juga dari khotbah Yesus ini, dia di Lukas 21 khususnya, dia bicara tentang tanda-tanda dahsyat di langit. Ya, nanti kita akan membahas juga ada tanda-tanda di bulan. Nah, bulan ini mulai tahun 2016 ada istilah supermoon, blood moon, blue moon, black moon. Nah, ini nggak pernah ada sebelumnya. Ini ada di Alkitab semua. Ya, ada supermoon, bulan pada titik terdekat dengan bumi, jadi terangnya luar biasa. Blood moon, gerhana bulan darah. Dari dulu kalau gerhana bulan, ketutupan bumi kan hitam. Tapi sekarang kalau gerhana bulan warnanya apa? Merah. Nah, ini sinyal, sign, kode dari surga. Nah, kemudian ada blue moon. Blue moon itu 1 bulan 2 kali bulan purnama. Dan ada black moon, 1 bulan nggak ada bulan purnama. Nah, ini istilah-istilah ini mulai muncul. Inilah tanda-tanda di bulan. Nah, kemudian nanti manusia banyak yang mati, ketakutan dan sebagainya, dan nanti ada lagi pengupasan lebih dalam lagi. Oke, yang Lukas 21 ini katakan banyak manusia yang takut mati. Mati ketakutan. Mati karena ketakutan. Dan ini terjadi sekarang. Sekarang terjadi. Bukan mati karena COVID-19, tapi karena takut saja. Takut. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Jadi keadaan bumi makin lama makin mengerikan. Makin ke depan itu tidak makin baik, makin buruk. Sehingga orang mati ketakutan. Tetapi disitulah saatnya kita boleh menuai. Di mana-mana rusuh, di mana-mana bencana, di mana-mana orang tidak peduli, makin jahat, barang-barang naik, kacau balau di mana-mana. Apa jawabannya? Apa solusinya? Kita orang Kristen jawab, Yesuslah jawabannya. Dan ketika itu banyak orang bilang, I follow Jesus. Baik, sekarang saya mau minta korelasi antara khotbah Yesus, dikatakan di situ yang powerful adalah Yesus mengulang tentang Nuh. Membuat satu jembatan akhir zaman anak manusia seperti Nuh. Dan dia juga mengungkapkan kitab Daniel dan juga Wahyu. Jadi korelasinya gimana? Khotbah Yesus dengan kitab Daniel, kitab Zakaria dan kitab Wahyu bagaimana? Ya. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus itu yang pengajar utama ya, Injil. Nah, kemudian dari situ baru ada Om Paulus, dia menjelaskan di kitab Timotius, Tesalonika. Tetapi ada kitab, karena Yesus menyebutkan kitab Danielnya, disebut. Ya, pelajari kitab Daniel. Nah, pelajari kitab Daniel. Tetapi murid Yesus yang bernama Yohanes, dia mendapatkan juga pewahyuan di Pulau Patmos. Kitab Wahyu dikembangkan. Nah, tetapi dari situ kemudian, nah, disinilah ada teori pendalaman Alkitab akhir zaman. Ya, yang pertama kita bisa lihat dari letterluck, dari bahasanya. Kita lihat bahasa aslinya misalnya. Sekarang lagi ramai, Pak, apa buktinya bahwa chip itu 666? Apa buktinya bahwa chip itu tanda dari Antikris? Nah, kita harus baca bahasa aslinya. Diberi tanda. Kata diberi bahasa Yunaninya karakma. Karakma itu ditanami sesuatu. Cek dari bahasa Yunani ke kamus bahasa Inggris, to implant. Nah, sekarang lihat tren. Nah, cara kedua lihat trending. Kok sekarang ada upaya untuk menanam tanda di dahi dan di tangan. Tanda bahasa Yunani stigmata. Jadi merupakan satu situasi penyiksaan, tanda siksaan. Jadi nanti ada lagi teori yang baru sekarang namanya double mention law. Double mention, diulang tapi makin dalam. Misalnya sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran.
Diulang lagi di ayat 23, 24, sembahlah dalam roh dan kebenaran. Nah, nanti diulang lagi, kalau kamu berdoa dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13, 14 diulang. Yohanes 15, firmanku dalam kamu dan aku dalam kamu, mintalah apa saja. Di Yohanes 16 diulang lagi 23, 24, kamu minta, aku akan memberikan. Ini progresif. Nah, dari khotbah Yesus ketika dia menunjukkan misalnya ada bencana hari Tuhan akan ada misalnya wabah penyakit. Nah, kita tarik mundur ya dari kitab-kitab nabi-nabi kecil. Nah, diulang ini namanya double mention progresif. Makin lama makin kuat sampai di kitab Wahyu. Jadi ini nanti corona ini larinya kemana? Puncaknya di sangkakala kelima, Pak. 5 bulan sakit nggak sembuh-sembuh. Ini sekarang dari 14 hari, ada yang sampai 40 hari di steril, nanti toto sampai 5 bulan sakit nggak sembuh-sembuh. Ya, kita buktikan aja. Artinya firman Tuhan itu memang bisa kita buktikan. Nah, kalau firman tentang akhir zaman akurat, maka firman tentang berkat, perlindungan juga pasti akurat. Wow. Sekarang ada 3 sikap orang terhadap akhir zaman terkini. Iya. Terlalu cuek. Dari dulu juga udah akhir zaman. Iya. Bahkan dia cenderung mengolok-ngolok seperti 1 Petrus 3. 3. Lalu yang kedua ada yang over, ketakutan. Iya. Jual rumah, jual mobil, jual aset, Iya. batal menikah karena Yesus mau datang minggu depan. Mau hidup suci. Mau hidup suci. Bahkan ada juga pendeta yang mengumpulkan umatnya di pondok Nabi. Akan ada pengangkatan tanggal sekian dan betul-betul pengangkatan, diangkat ke kantor polisi gitu maksudnya. Terus yang ketiga adalah yang pas ini, berdoa dan berjaga. Tetap seimbang, kerja iya, bisnis iya, menikah iya, tapi juga berdoa, berjaga dan berdoa. Nah, untuk 3 sikap ini, Pak Dhani, apa nasihat untuk mereka? Ya, kita harus kembali pada khotbah Tuhan Yesus ya, Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah dan berdoalah. Bahkan berkali-kali Tuhan berkata-kata berjaga-jagalah, 5 gadis bijaksana, berjaga-jagalah. Ya, jadi berjaga dan berdoalah ini berjaga-jaga di dalam kehidupan doamu maksudnya. Jadi kita berjaga bukan pasif ya, tunggu, tapi di dalam kehidupan doa dan juga tetap produktif. Karena nanti kita akan bahas lebih dalam ciri-ciri mempelai Kristus. Tuhan Yesus Matius 24 dia menggambarkan ada hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ini hamba Tuhan ini. Pengkhotbah, memberi makan. Tapi yang jahat ini gontok-gontokan, saling ngejelekin, luka batin, itu nggak akan terangkat. Ya, tidak ada dia kepahitan, tidak mengampuni. Pendeta yang masih kepahitan harus segera bertobat. Bertobat daripada nggak naik toh. Daripada nggak naik. Kalau dombanya hilang biarin lah. Ya. Domba milik Tuhan kok ya. Indonesia tuh negara Kristen terbesar di dunia loh, Pak Tim. Ya. Terbesar apanya? Perpecahannya. Kita ini paling banyak sinode, 336. Ya, bahkan ada 200 sinode yang belum terdaftar. Jadi terbesar di dunia perpecahannya. Nah, tetapi kedua juga ada 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Tapi ingat Pak Tim, 5 gadis bijaksana ketiduran juga loh. Ya, terus habis itu ada yang bangunin, bangun, mempelai datang. Nah, untung minyaknya cukup. Untung persediaan minyak. Jadi 5 gadis bijaksana bawa cadangan minyak. Nah, saya berharap lewat program ini, minyaknya gadis-gadis yang bijaksana itu terkumpul. Ya. Termasuk kalian semua nih, pastikan ya. Nah, jadi 5 gadis bijaksana ini dia punya cadangan minyak. Lalu Kristen 25 talenta adalah Kristen yang rajin mengembangkan bakat dan karunia. Jadi bukan pemalas. Pemalas dibilang Kristen yang jahat, hamba yang jahat. Itu malah dikatakan tempatnya kertak gigi, masuk neraka bisa murtad. Nah, jadi makanya bicara akhir zaman, bicara menjadi mempelai Kristus, yaitu menjadi seperti Yesus, kita harus unggul. Kenapa? Kristen 25 talenta adalah rajin mengembangkan bakat dan karunia. Jadi justru tahu Tuhan mau datang, justru harus proaktif, makin produktif, makin mengembangkan bakat, makin mengembangkan karunia, produktif dan berprestasi. Ya. Kemudian ada seperti Nuh dan Lot itu Kristen yang tampil beda, berani tampil beda, tidak serupa dengan dunia. Sementara orang-orang pada ngejek, ya tapi Nuh tetap bangun bahtera, ya Lot isi anaknya keluar, berani tampil beda, tidak serupa dengan dunia. Dan ada lagi Kristen domba dan kambing. Domba itu adalah menjadi seperti Yesus, penuh kepedulian. Pada waktu lapar kau beri aku makan, pada waktu telanjang kau beri aku pakaian. Nah, Kristen domba rela berkorban seperti Tuhan Yesus, penuh kepedulian. Itulah yang nanti kita perdalam sepanjang episode berikutnya. Pak
Dani Krishna Supangat. Orang yang pertama adalah yang Overdosis. jual harta, Ya. jual aset, terus menanti-nantikan Tuhan datang. Salah pengajaran. Dan masih ada nih orang yang sampai sekarang. Ya. Apa nasihat Bapak untuk mereka? Yang Ya. kedua yang cuek. Ya. Peduli amat. Mau datang nggak datang, dari dulu juga katanya Ya. datang. Jadi bagi yang terlalu ekstrim, ya tadi saya sudah sampaikan kan, tetap dia harus produktif, berprestasi, Jangan ekstrim. jangan ekstrim dan jangan eksklusif, aneh sendiri, nanti malah stres, malah gila. Ya, dan terbukti bahwa akhirnya jadi begini, salah satu tanda akhir zaman juga dia akan merata di berbagai tubuh Kristus, ya. Dia akan merata di berbagai gereja. Kayak dulu gereja nggak boleh tepuk tangan, sesat itu. Tapi sekarang ternyata semua ada doa, pujian, penyembahan. Akhirnya mereka yang tertutup jadi terbuka. Nah demikian juga mungkin Anda sudah terlanjur eksklusif, Anda gereja yang tertutup. Nah melihatlah tubuh Kristus yang lain. Kita ini berjejaring, kita ini harus terbuka, kita harus ya Kristen yang wajar ya. Tetapi juga bagi Kristen yang nggak peduli, ya EGP emang gue pikirin ya. Nah waspadalah, sayang masih ada kesempatan untuk bertobat dan Anda berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mau memakai saudara menjadi alat kerajaannya. Ya sebagai mempelai Kristus, kita bukan sekedar masuk pesta kawin anak domba, tapi di bumi ini kita menjadi alat kerajaan surga. Kita berharga di hadapan Tuhan. Maka Yesus berkata, mari aku mau memakai engkau, aku mengetuk pintu hatimu, buka hati, undang dia masuk, dan Tuhan akan pakai luar biasa. Baik. Pastor Dani Krishna Supangat, saya mau bongkar lebih dalam tentang tanda wanita sakit bersalin. Dari dulu juga sudah ada penyesatan, dari dulu sudah ada kelaparan, dari dulu ada gempa bumi, bahkan tsunami, dari dulu juga ada yang namanya wabah penyakit, dari dulu juga ada perang. Apa hubungannya zaman dahulu perang dunia ke-1, ke-2, dan semuanya itu dengan hari ini? Toh kenyataannya juga sepertinya nggak ada apa-apanya, walaupun ada juga deg-degannya umat, karena konspirasi tentang vaksin lewat chip itu juga mulai nyata dan orang deg-degan. Apa arahan Pak untuk mereka? Ya, jadi sekali lagi ini bahkan saya dengar nih di Australia, mohon maaf, saya ditelepon oleh satu pendeta teman saya, dijual gereja karena gembalanya mau beli aset tanah untuk dia berlindung nanti waktu antikris datang. Saya sebenarnya tertarik juga membelinya, tapi saya pikir biayanya tidak jelas. Tapi aneh juga ada pendeta yang mulai bersiap menghadapi antikris. Ya. Silakan. Oke. Ya, model-model seperti ini mesti didoakan, Pak. Ya, memang ini pekerjaan Roh Kudus berat di akhir zaman ini. Selain mempertobatkan orang yang belum dalam Tuhan, harus mempertobatkan juga orang-orang Kristen yang mulai aneh-aneh. Ya. Nah, tetapi wanita sakit bersalin. Ini nanti khotbah Yesus ini akan dikembangkan sampai ke kitab Wahyu. Ya, Wahyu. Ini Yohanes. Itu adalah murid kesayangan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita bingung, Pak, saya kok bingungnya menerjemahkan kitab Wahyu ini bagaimana? Metre. Nah, metre 1, metre 6 itu adalah kelanjutan dari khotbah Yesus. Ya, metre pertama itu kuda putih. Nah, ini adalah penyesatan. Nah, puncaknya si kuda putih ini nanti jadi antikris. Ya, jadi dia akan muncul putih nih apa? Kuda putih ini ya putih, orang kulit putih, orang Eropa, ya nanti dari Romawi baru ini jadi antikris. Nah, kemudian perang, kuda merah, ya perang besar. Nah, udah ada perang dunia 1, perang dunia kedua. Nah, di depan kita ini masih ada perang dunia ketiga, keempat, kelima. Perang Gog Magog nih di depan mata nih. Nah, demikian juga ada penyakit kelaparan, itu krisis moneter, itu kuda hitam ya. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelly sedinar. 1 roti segini harganya 15.000 atau 3 potong roti itu harganya 15.000. Kelaparan, krisis ekonomi luar biasa. Dari dulu ada krisis, Pak. Ya tahun 30 peristiwa Malaysia itu sampai uang nggak ada nilainya, sampai paper di saham nggak ada nilainya, sampai jadi tempelan, jadi wallpaper, itu sejarahnya. Kemudian masuk krisis moneter lagi kita Indonesia tahun 98, kemudian tahun 2008 mortgage. Nah, ini akan terjadi lagi, tapi makin lama makin menggila sampai nanti mungkin tidak ada lagi lembar uang, dan sekarang juga pembayaran sudah cashless society.
Ya, ujung-ujungnya ke situ. Kemarin pendeta yang saya undang bilang, anak-anak nggak minta uang sekarang, Ya, minta diisi ya, GoPay-nya ya. dan Jadi Gogo yang lainnya. namanya itu cashless society Ya. dan nanti sistem poin. Nah, jadi nanti dengan chip itu Anda dapat poin tertentu sehingga Anda akan dapat fasilitas dari kerajaan dunia. Jadi kayaknya bagus. Kelihatannya indah tetapi menuju kebinasaan. Karena Alkitab berkata siapa yang menerima tanda itu dia akan bisulan. Ya. Demikian juga di metre yang keempat ini adalah kematian seperempat manusia. Ya, oleh karena gempa bumi dan sebagainya. Nah, ini memuncak. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana sakit bersalin ini memuncak sampai seperempat manusia itu kalau sekarang 6 miliar berarti 1,5 miliar yang akan mati karena wabah penyakit itu. Hewan-hewan makin buas tuh virus makin ganas. Nah, tetapi memang ada beritanya juga satu, aniaya makin kuat. Ya, ada martir ya, metre kelima. Kemudian gempa bumi makin dahsyat. Nah, ini yang menarik nih. Di metre ke-6 dikatakan gempa bumi itu sampai gunung dan pulau bergeser. Nah, seorang pikir itu kiasan. Tidak. 11.03.2011. Tanggal 11 Maret 2011 gempa bumi di Jepang itu pulau Honshu bergeser. Boleh nanti diketik di Google. Lalu pada tahun 2015 gempa bumi di Nepal, Gunung Everest bergeser. Ketik aja gempa Nepal, Everest bergeser. Jadi gunung dan pulau sudah pernah bergeser. Jadi metre keempat ini juga sudah terbuka. Artinya akurat. Tetapi teman saya orang geologi bilang, Pak, kalau gunung pulau bergeser itu bahasa geologinya itu likuifaksi. Daratan bergeser. Dan itu terjadi waktu gempa di Palu. Nah, jadi ini peristiwanya kapan itu? Pada waktu blood moon, bulan darah. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Tetapi inilah tanda wanita sakit bersalin, kontraksinya makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sampai ada pulau bergeser, gunung bergeser, daratan bergeser. Nah, ini nanti terus memuncak sampai sangkakala 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sangkakala terakhir kita diangkat sebelum cawan murka. Jadi trennya sekarang dari semua gereja di muka bumi ini, pengangkatan adalah untuk luput dari 7 cawan murka. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, kita tidak ditetapkan mengalami murka Allah. Nah, itulah gambaran wanita sakit bersalin. Puncaknya di kitab Wahyu. Wow. Sekarang saya sedikit agak menekankan lagi kepada perbedaan. Iya. Saya tahu Bapak tidak milih berbeda, milih yang sama. Tapi ada kalangan-kalangan yang percaya bahwa kedatangan Tuhan itu ada 3 bagian. Pre-tribulation, mid-tribulation, dan juga post. Dan bahkan ada akhirnya sinode aliran baru dibentuk untuk percaya pre, untuk percaya mid, percaya post. Ada yang memilih untuk tiga-tiganya, tapi alkitabiah. Nah, sekarang arahan Pak Dhani untuk mereka yang sedang bersih tegang dengan pre, mid, dan post, supaya kita boleh unity bagaimana? Oke. Saya langsung kembali ke khotbah Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Tidak ada yang tahu. Iya. Terus dari mana munculnya itu ada pre, mid, dan post? Itu baru muncul di abad ke-18 akhir. Ya, ketika ada predestinasi di mana Daniel 9 ayat 27 ada 1 kali 7 masa, 7 tahun itu perjanjian antara Antikris ya atau Eropa dengan orang banyak, tapi di bahasa asli dengan Israel with the Jews. Nah, dari 7 ini berangkat dari ada yang mimpi, kemudian ada tafsir. Nah, jadi kalau sebelum 7 tahun ini mulai agak jarang. Kenapa? Karena Antikris itu 3,5 tahun. Selalu kita bicara 7 tahun, sebelum 7 tahun masa Antikris. Nah, ini perlu diralat. Antikris itu 3,5 tahun. Oke, di awal 7 tahun silahkan. Di pertengahan 7 tahun ini adalah Israel dan Yahudi dan Gentiles, the Jews and the Gentiles bersatu. Maka ini pengangkatan terjadi. Dan ini memang lebih tepat bisa di sebelum ini 3,5 tahun kedua. Karena kalau gereja masih di bumi, Antikris nggak akan berkuasa. Karena Roh Kudus dalam diri kita lebih besar dari Antikris. Begitu Antikris, episode Antikris, dia duduk di Yerusalem, langsung gereja sedunia. Antikris keluar kau, hancur dia. Episode Antikris kata Tuhan, dia maju lagi, hancur kau. Lama-lama sebel, Tuhan kapan saya memerintah, ditengking terus sama gereja. Karena gereja masih di bumi. Nah, oleh sebab itu, pengangkatan itu tujuannya bisa juga untuk Antikris akan muncul. Nah, kalau di akhir 7 masa, nah ini memang penjelasannya lain kali ya. Di itu episode yang akan datang. Tapi intinya adalah kita siap diangkat kapanpun Tuhan datang, kita siap diangkat. Poinnya itu. Wow.
Kita di penghujung program Worship at Home ini, tadi Pak Dhani sering nanti episode yang akan datang, berarti memang masih banyak pewahyuan, hikmat, dan marifat yang Tuhan akan berikan. Supaya lebih deep dan powerful kita nyanyikan pujian ini, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya atas segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Mari kita berdoa. Sempurnakan talkshow dan sharing dari hamba-Mu. Pakai lebih dahsyat Pastor Dhani Krishna Supangat, tutup bungkus keluarganya dengan darah Kristus. Pakai untuk terus memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami sudah mendengarkan, bersiap-siap untuk selalu seperti khotbah Yesus di Matius 25, berdoa dan berjaga. Yaitu kami bersiap menjadi murid Kristus yang berkualitas, 5 gadis yang bijaksana. Murid Kristus yang berkualitas, 2 dan 5 talenta yang produktif dan kreatif. Serta murid yang berkualitas unggul menjadi domba seperti Kristus. Kami mau bertobat dari dosa kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami. Kami dan seisi rumah kami. Kami berdoa dan berjaga mengiringi Yesus selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Salam berdoa dan berjaga senantiasa. Maranatha.